Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya bersama Fawaz Sabit Yasin dan di video kali ini kita akan membahas tentang web proxy dan bagaimana cara membuatnya di router mikrotik. Nah, pertama, apa itu web proxy? Nah, proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dengan server sehingga klien tidak akan berhubungan langsung dengan server-server yang ada di internet. Mikrotik memiliki fitur web proxy yang bisa digunakan sebagai proxy server yang nantinya akan menjadi perantara antara browser user dengan web server di internet. Keuntungan menggunakan web proxy. Jadi web proxy ini ada keuntungannya sendiri dan fungsi dari proxy secara umum adalah sebagai caching, filtering, dan connection sharing. Semua fungsi ini dapat Anda temui pada web proxy mikrotik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, ada caching. Caching adalah eh, di mana web proxy mikrotik dapat melakukan caching konten, yaitu menyimpan beberapa konten web yang disimpan di memori mikrotik. Konten tersebut akan digunakan kembali apabila ada permintaan pada konten itu lagi. Terus yang kedua ada filtering. Dengan menggunakan web proxy, Anda dapat membatasi akses konten-konten tertentu yang di-request oleh klien. Anda dapat membatasi akses ke situs tertentu, ekstensi file tertentu, melakukan redirect atau pengalihan ke situs lain, maupun pembatasan terhadap mode akses HTTP. Hal tersebut tidak dapat Anda lakukan jika hanya menggunakan connection sharing. Connection sharing adalah eh, fungsi dari proxy yang terakhir, yaitu web proxy meningkatkan level keamanan dari jaringan Anda karena komputer user tidak berhubungan langsung dengan web server yang ada di internet. Itu adalah sedikit penjelasan tentang web proxy dan sekarang kita akan langsung ke tutorialnya bagaimana cara membuat transparent proxy di router mikrotik. Pertama, buka Winbox, lalu pilih IP, paling bawah diklik aja yang web proxy, lalu di enable, dicentang enable dan cache on this. Lalu di sini ada cache administrator. Ini bisa kalian ganti dengan nama kalian atau nama kantor, nama wifi kalian, terserah. Bisa diganti namanya. Ini hanya nama saja. Saya mau kasih nama Fawaz Abid Yasin. Ini adalah nama saya. Nah, udah dikasih nama. Kita oke aja. Lalu pergi ke IP lagi. Pilih firewall. Oh ya, sebelum itu pastikan bahwa router sudah terkoneksi ke terhubung ke internet ya. Ini seperti yang bisa dilihat, router sudah terhubung ke internet dan untuk tutorial bagaimana cara menghubungkan ke internetnya saya juga sudah membuatkan video khusus untuk cara menghubungkan router ke internet. Kita lanjut ke web proxy. Tadi kita buka IP ke firewall, lalu pergi ke NAT, klik add ini atau tanda tambah yang warna biru. Lalu kita ke general dulu. Chainnya kita pilih yang DST-NAT. Protokolnya TCP. Lalu DST portnya kita isi 80. Pergi ke action. Actionnya kita akan pilih redirect. Lalu to port 80 80 alias 880. Lalu kita oke.
Nah, setelah seperti ini, web proxy seharusnya sudah bisa digunakan. Kita akan coba buka web browser Anda, lalu ketikkan IP yang asal aja. Kayak saya akan mengetik IP 12.13.14.11. Kita enter, kita tunggu di sini. Mungkin prosesnya akan agak lama. Di sini proxy eh untuk di video kali ini kita juga akan mempelajari tentang proxy dan bagaimana cara meredirect suatu website ke website yang lain menggunakan proxy. Ada di bab ada di lab selanjutnya. Oke, kita tunggu dulu ini. Mungkin agak lama. Kita harus bersabar dulu. Di sini memang agak lama ya karena itu adalah IP ngasal dan nanti kalau udah ketahuan sama si itu sama proxy-nya bakal jadi kayak gini. Bisa kita lihat di sini. Error gateway timeout. While trying to re- retrieve the URL, tadi IP kita masukin, connection timeout, you catch administration is bahwa sabit yasin tanda kutip dalam kurung TKJ. Nah, di sini kita bisa lihat si proxy-nya udah berhasil. Terus kita bakalan nyoba untuk meredirect atau mengalihkan suatu situs ke situs yang lain. Karena itu adalah salah satu dari fiturnya web proxy. Kita buka IP lalu ke web proxy, lalu di bagian kanan sini kita cari yang akses. Lalu diklik. Nah, kalau udah kebuka tabnya, kita klik plus atau tanda tambah atau add yang warna biru. Terus di sini DST portnya kita isi 80. DST hostnya kita ini dimasukin link website yang dituju sama si host. Misalkan kita masukin mikrotik.com. Lalu actionnya kita deny redirect to Facebook facebook.com. Nah, ini kita oke aja, kita play, oke. Lalu kita coba mengakses mikrotik.com. Mikrotik.com. Kita enter. Nah, waduh dia masih bisa mengakses mikrotik.com. Itu bagaimana kita coba cara ini. Pergi ke IP, lalu di firewall, klik yang connection, di Ctrl A, lalu di delete aja semua. Di deletein semua karena itu cuman history aja. Lalu kita kembali ke sini. Kita coba mikrotik.com lagi, mikrotik.com. Mikrotik.com. Apakah dia akan terredirect? Kita lihat di sini. Ternyata masih bisa. Kita coba ganti website web browsernya. Coba kita ganti. Karena biasanya di website yang menyimpan informasi tersebut. Kita coba mikrotik.com. Apakah dia akan terredirect ke Facebook? Ya agak lama nih. Biasanya bertanda baik ya. Di sini kita bisa lihat eh,
si itunya udah sama ya. Kita bisa lihat di sini 80 DS seperti diisi 80 DS hostnya. Link yang ingin dituju, lalu actionnya di deny, redirectnya kemana. Ini sebenarnya udah bisa ini cuman kok lama banget ya. Kita lama di nunggunya lagi. Waduh ada Cortana ini saya close dulu. Nah, di situ kita bisa lihat si link mikrotiknya berubah menjadi Facebook. Ini aduh Cortana rusuh banget. Nah, di sini si mikrotik udah ke redirect ke Facebook. Kalau kita coba lagi, di sini udah bisa. Nah, lihat udah ke redirect ya. Kalau kita ngakses mikrotik.com larinya ke Facebook. Kita coba lagi sekali lagi mikrotik.com ya. Loh, kok tembus dia? Mikrotik.com. Kita coba lagi. Ih, kok tembus lagi dia? Kenapa lagi nih? Tadi sebelumnya kita sudah berhasil ya. Kita coba hapus lagi di sini. Kita coba hapus. Lalu kita coba mikrotik.com lagi. Tadi sudah berhasil ya di facebook.com dia ganti. Apa yang terjadi di sini? Saya juga kurang tahu. Karena tadi kita sudah berhasil, jadi kita anggap itu sebagai sukses ya. Eh, itu adalah salah satu eh, fungsi atau fitur dari proxy, yaitu bisa menyimpan chat atau file gitu yang kalau kita pengen ngeaksesnya lagi, misalkan tadi kan kita udah ngeakses mikrotik nih, terus kita pengen ngeakses mikrotik lagi, jadi langsung langsung ngoper ke HTTP HTTPS mikrotiknya, udah nggak ngelewatin router lagi, udah nggak ngelewatin server-server lagi, langsung ke mikrotiknya. Mungkin kita coba di sini lagi kali ya. Kita coba di sini atau ininya kita close dulu. Kita close dulu. Kita leave. Oh, jangan-jangan. Ini kita ini tab baru. Ini private. Kita coba mikrotik.com. Mikrotik.com lalu di enter. Apakah dia bakal ke Facebook? Mungkin ada. Nah, lihat bisa dilihat kita berhasil ya. Dari mikrotik.com larinya ke Facebook. Itu berarti kita sudah berhasil. Berarti yang tadi itu emang agak sedikit bug aja. Kalian tinggal ganti web browsernya atau di close dulu browsernya lalu di open lagi. Dan bisa kalian juga melakukan seperti yang tadi di IP, firewall, lalu di connection ini di Ctrl A lalu di delete semua. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi eh, web yang tidak bisa terredirect atau mungkin kalian ada salah konfigurasi. Itu adalah sifat manusia ya. Jadi yang baiknya bisa diambil, yang buruknya jangan diambil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.